Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita dalam pembelajaran tematik ya, yakni di jam kedua pada hari ini. Nah, ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran keempat, yakni di halaman 28 buku tematik ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis sholihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah anak-anakku, semoga pada hari ini kalian masih berada di depan layar HP kalian masing-masing ya, yakni di pembelajaran jam kedua ya. Kita masih berada di tema 2 subtema 1 pembelajaran keempat. Baiklah, kita lanjut saja ke materi kita. Nyanyikan kembali lagu Berdayung Bersama Temanmu. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau tanda setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, maksudnya di sini ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang nada panjang dan pendek ya. Pada lagu itu ada nada panjang, ada nada pendek. Nah, pada nada panjang ya, ada tanda titik setelah angka seperti ini ya. Nah, ini ada tanda titik setelah angka ya. Kemudian ini juga ada tanda titiknya, itu dinyanyikan 2 ketukan, panjang nadanya 2 ketukan. Nah, itulah yang dikasih tanda lingkaran pada nada panjang. Kemudian pada nada yang tidak panjang dikasih setengah lingkaran. Nah, misalnya seperti itu maksudnya di sini ya. Seperti yang lajulah perahuku laju. Nah, lajulah pada nada lah ini panjang. Nah, bisa dikasih tanda lingkaran di bawahnya. Kemudian ju, tidak panjang berarti setengah lingkaran. Nah, itu maksudnya di sini ya. Lajulah perahuku laju. Nah, pada tanda titik itu ya, itu dinyanyikan dengan nada panjang. Nah, di bawah nada panjang itu kalian bisa memberikan tanda lingkaran. Kemudian yang nada yang tidak panjang dikasih tanda setengah lingkaran. Nah, seperti itu ya. Nah, semuanya mungkin sudah hafal ya lagu ini. Lajulah perahuku laju. Pada nada la panjang, kemudian di sini ku juga panjang. Nah, ju di sini panjang. Nah, yang ada tanda-tanda titiknya itu adalah nada panjang, berarti di bawahnya kasih tanda lingkaran. Kemudian yang tidak panjang ya dikasih tanda setengah lingkaran. Nah, seperti itu ya. Untuk nada lagu Berdayung. Masih ingatkah kalian benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, tentunya pada pembelajaran yang kemarin ya, yang sudah lewat, benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas itu seperti baskom, air, kemudian ada perahu kertasnya ya. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Nah, benda apa yang bentuknya berubah? Nah, di sini ada sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan.
Nah, ini kita akan mengamati ya. Nah, mengamati benda-benda ini seperti kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, botol air mineral. Kita akan mengamati bagaimana cara kerja. Nah, yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Nah, perhatikan bentuknya, apakah berubah atau tetap. Nah, kelereng ya tentunya tetap. Kelereng kalau dimasukkan ke dalam botol air mineral tentunya bentuknya tetap. Kemudian yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah ya. Kalian amati kelereng itu, masukkan ke dalam gelas, apakah berubah atau tidak? Tentu tidak. Kelereng itu bentuknya tetap. Kemudian yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, air, masukkan ke dalam air mineral. Tentunya air itu akan berubah menjadi bentuk seperti botol. Kemudian yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Ya, air dipindahkan ke dalam gelas. Tentunya air itu akan berubah seperti gelas. Nah, seperti wadahnya. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini pensil kita masukkan ke dalam botol air mineral. Tentunya pensil itu tidak berubah, akan tetap. Pindahkan lagi pensil itu ke dalam gelas. Nah, pensil kita masukkan ke dalam gelas. Tentunya pensil itu tetap juga tidak berubah. Kemudian masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, kalau ini sirup, masukkan ke air botol mineral. Nah, maka akan berubah, sirup itu berubah seperti botol gitu. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Nah, sirup dituang lagi ke gelas, pindahkan ke dalam gelas, maka akan berbentuk gelas. 9. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, ini minyak dimasukkan ke dalam botol ya. Tentunya minyak itu akan berubah seperti botol. Kemudian ke-10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Nah, kalau ini minyak ke dalam gelas, nah, tentunya akan berubah menjadi seperti gelas. Nah, isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, tadi kelereng ya, apakah bentuk benda itu tetap atau berubah? Ya, setelah kita amati, kelereng itu dimasukkan ke dalam botol air mineral dan gelas, bentuknya tetap. Berarti di sini centang di tetapnya ya. Kemudian air dimasukkan ke dalam botol air mineral dan gelas, bentuknya berubah, dicentang di kolom berubah. Kemudian pensil, pensil juga bentuknya tetap ya, dimasukkan ke dalam botol maupun gelas, bentuknya tetap. Sirup dimasukkan ke dalam botol, dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya berubah. Begitu juga minyak, bentuknya berubah. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa kelereng dan pensil itu tidak akan berubah bentuk ya. Tidak akan berubah bentuk maupun ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Nah, sedangkan air, sirup, minyak itu ya, air, sirup, minyak itu akan berubah bentuknya ya, sesuai wadahnya atau tempatnya. Itu ya. Kalau air, sirup, minyak itu akan berubah berubah bentuknya sesuai wadahnya. Nah, itu kesimpulannya ya, benda-benda yang tadi di atas. Nah, kita lanjut. Di bawahnya ini ada percakapan ya. Nah, ini percakapan ibu dengan dengan anaknya ya. Nah, ini kita lihat. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Jawabnya lagi, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah,
Bagaimana simpulanmu, Dek? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu percakapan Beni dan Ibu. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Ya, bentuk air akan menyerupai gelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk air akan seperti botol. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Ya, bentuk air itu juga seperti mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ya, banyak sekali ya. Benda yang sifatnya sama dengan air itu seperti sirup, minyak goreng, madu, kecap, saus, air teh, oli ya. Itu adalah benda yang sama sifatnya dengan air. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita masuk ke perkalian. Nah, ada 4 kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada 2 isinya. Ya, jadi kalau kita ubah menjadi penjumlahan 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali ya. Nah, kemudian kalau kita mau menjadikan perkalian ya, 4 kali 2. Karena ada 4 kelompok, di dalam satu kelompok itu isinya 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan hasilnya adalah 8. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu isinya 4 gelas. Nah, jadi kalau kita jadikan penjumlahan 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, sebanyak 3 kali ya, karena 3 kelompok. Kalau kita mau menjadikan perkalian 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini soal lain lagi. Ada 6 kelompok. Di dalam 6 kelompok ini ada 3 isi lilinnya. Ya, ada 3 lilin. Nah, jadi kalau kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 sebanyak 6 kali ya. Kalau kita menjadikan perkalian, jadi 6, karena 6 kelompok ya, dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian soal yang ketiga, ada 2 kelompok. Dalam satu kelompok itu isinya 5. Nah, kalau kita jumlahkan 5 ditambah 5. Nah, kalau kita kalikan 2 dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, soal yang keempat, ada 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 boneka isinya ya. Kalau kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau kita ubah menjadi perkalian ya, 3 dikali 3 hasilnya 9. 3 dikali 3 sama dengan 9. Seperti itu. Nah, yang kelima ini soal cerita ya. Beni membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Tulislah kalimat matematikanya. Kalau kalimat matematikanya ya 4 kali 7. Karena ada 4 kantong. Kemudian dalam satu kantong itu isinya 7 kelereng. Jadi 4 kali 7. Nah, hasilnya 4 kali 7 hasilnya 28. Maka dari itu kalian harus menghafalkan perkalian ya. Jadi tugasnya kalian tulis perkalian ya. Tulislah perkalian 2 dan 3. Ya, ini untuk memudahkan kalian untuk
menjawab soal-soal perkalian nanti, perkalian 2 dan 3 ya. Silahkan ditulis ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan seterusnya sampai perkalian 3 ya. Ini untuk memudahkan kalian saja. Silahkan ditulis perkalian 2 dan 3 ya untuk menghafal. Mungkin untuk hari ini itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.